Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibu kali bapak sadayana mangga sapadana urang tararuang sepados saragam deui oge konsentrasi. Alhamdulillah santapan jasmanina parantos, rohanina oge tadi sapalingna parantos. Ayeuna urang meraskeun deui kana acara puncak di keresana guru urang sadayana, keresana Abuya anu parantos ningin di paeun urang sadayana. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu dan bapak sekalian yang Allah muliakan, tibalah saatnya di penghujung acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama gabungan remaja Islam Pajajaran Grid Majelis Salawat Grid. Dan insyaallah setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Abuya Pajawayan, dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan tausiah Mau'idatul Hasanah dari guru kita semuanya, Abuya, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Dan kita minta kepada Abuya untuk keselamatan
kita semuanya, putra putri kita, keluarga, hadai tolan, muslimin muslimat, tentunya juga segenap keluarga Indonesia. Semoga ada dalam ketentraman, kenyamanan, keamanan, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama untuk menyimak dan menghayati, semoga menjadi fondasi keimanan kita, kekuatan kita di dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwanul iman, saudaraku dimanapun berada, seluruh tanah air dan lapisan penjuru dunia, semoga kita bisa mengambil faidah dan manfaat apa yang Abuya disampaikan untuk kita semuanya. Selamat menyimak, selamat mendengarkan, semoga ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Abuya alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibi wa nabiyhi wa rasulihi wa safihi wa kalimihi wa khalilihi wa sayyidi khalqihi wa imami anbiyaihi wa rusulihi wa malaikatihi, insani ainil wujud wa sabab fi kulli mawjud, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad, sahibil liwa'il ma'bud wal hawdil mawlud wal maqamil mahmud, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat dimanapun berada, para pencari ilmu, pencari hidayah, pencari segala efek dari ilmu, yakni seluruh kebaikan yang lahir dari ilmu. Yang paling puncak efek dari ilmu itu adalah bertemu dengan Allah, melihat zat Allah. Di dunia ma'rifat kepada Allah dengan kema'rifatan yang sempurna, bisa duduk di
minallah, pada kedudukan kedekatan dari Allah, duduk di maqam ma'iyah, maqam kebersamaan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kebersamaan Allah bersama kita. Maqam di dan juga duduk di maqam keridhaan. Dalam maqam radhiyallahu anhum wa radu wa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan juga duduk di maqam kasih sayang Allah, duduk di maqam maghfirah Allah, duduk di maqam mahabbah, cintanya Allah, duduk di maqam inayah Allah, pertolongan Allah, ijabah Allah, duduk di maqam mukasyafah, maqam yang sakral, maqam yang suci, maqam yang terpuji, maqam yang agung. Nah, ini efek dari ilmu. Dan juga duduk di maqam kedekatan dengan junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad, mendapat cinta beliau, ridho beliau, sayang beliau, mendapat barokah beliau, cahaya beliau, asrar beliau, mendapat madad beliau, mendapat syafaat beliau. Ini efek dari ilmu. Dan juga efek dari ilmu adalah mendapatkan ketenangan hidup di seluruh alam. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada yang ditakutkan dan tidak ada yang disedihkan. Di dunia, dikubur di akhirat. Yang ditakuti hanya Allah, murka Allah, api neraka Allah. Takut dijauhkan oleh Allah darinya. Takut dicabut kasih sayangnya, cintanya, ridhonya. Ini ketakutannya orang-orang yang mendapatkan efek dari ilmu Allah. Ada sedih yang mendalam, tapi kesedihannya adalah kesedihan kerinduan kepada Allah. Kesedihannya adalah kesedihan takut daripada murka Allah dan siksa Allah. Kesedihannya adalah kesedihan merasa banyak dosa, merasa banyak kurang dalam ibadah kepada Allah, merasa su'ul adab kepada Allah, merasa tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, merasa tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan benar, dan merasa banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, lalu merasa sedih. Ini hazannya aulia-aulia Allah, para nabi Allah, para rasul Allah yang sudah dijamin juga seperti itu. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang sudah mendapatkan jaminan surga, ya seperti itu. Jaminan dari Nabi
tidak menjadikan hilangnya rasa takut oleh murka Allah dan siksa Allah. Jaminan dari Nabi tidak menghilangkan rasa sedih, loh. Karena hal-hal yang barusan disebutkan. Adapun oleh dunia tidak ada yang ditakutkan. Oleh dunia tidak ada yang disedihkan. Tidak takut kehilangan dunia. Tidak sedih karena dunia mengulang atau hilang. Tidak sedih karena dicaci dimaki oleh orang. Tidak sedih karena difitnah oleh orang. Tidak sedih karena dizalimi oleh orang, ya. Tidak sedih karena tidak dihormati oleh orang. Tidak sedih karena tidak diberi apa-apa oleh orang. Tidak. Lalu ada yang ditakutkan dan yang disedihkan oleh orang-orang mulia di sisi Allah. Apa? Adalah yang ditakutkan tidak mendapatkan ridho, cinta, kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad. Takut tidak mendapatkan syafaatnya. Takut beliau murka. Itu hal yang ditakutkan. Lalu ada pertanyaan, kenapa wali-wali Allah takut hal seperti itu padahal Rasulullah SAW bukan Tuhan? Karena tahu semuanya bahwa kalau Rasul ridho, Allah ridho. Kalau Rasul murka, Allah murka. Kalau Rasul sayang, Allah sayang. Kalau Rasul memutuskan sayangnya, Allah tidak sayang memutuskan sayangnya. Makanya makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini Allah mempublikasikan kepada semua alam semesta bahwa wujud Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada semua alam semesta yang menjadi wasilah, ya. Rahmatnya Allah kepada semua alam semesta, padahal hakikat kasih sayang adalah kasih sayang Allah. Tapi Nabi kita diposisikan sebagai wasilah, rahmat yang merupakan wasilah. Rahmat yang hakikiyah adalah dari Allah. Rahmatnya yang wasilah adalah dari Rasulullah SAW. Di mana jika Nabi kita sayang maka Allah sayang. Di mana jika Nabi kita memutuskan sayangnya maka Allah pun memutuskan sayangnya. Ya. Karena Nabi itu ngeling, ya, kepada Allah. Makanya kalau kita tidak iman kepada Nabi, tentu tidak akan diterima iman kita oleh Allah. Padahal Nabi bukan Tuhan. Kenapa harus beriman kepada makhluk? Kalau tidak cinta kepada Nabi, Allah tidak akan menerima segala ibadah kita. Walaupun kita beriman kepada Allah, hayati oleh kita. Kalau kita tidak mengagungkan Nabi kita SAW, maka segala kebaikan kita, ibadah kita tetap tidak akan diterima oleh Allah. Semua perintah Allah, Nabilah yang memerintahkan secara wasilah. Semua larangan Allah, Nabilah yang melarang secara wasilah. Jadi kalau kita tidak melakukan perintah Nabi, artinya tidak melakukan perintah Allah. Kalau kita melakukan perintah Nabi, artinya melakukan perintah Allah. Kalau kita melanggar larangan Nabi, artinya melanggar larangan Allah. Hayati oleh kita. Kita harus sudah paham dengan dua kalimat syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sampai-sampai tidak diterima oleh Allah tauhidnya ketika tidak meyakini, tidak mencintai, mengagungkan kepada kerasulan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para wali Allah sangatlah takut
diputuskan kasih sayang oleh Nabi, diputuskan ridho oleh Nabi, diputuskan cinta oleh Nabi. Janganlah takut kalau Nabi menjauh, karena Nabi menjauh, Allah menjauhkan kita darinya. Iya. Dan ketahuilah bahwa puncaknya kenikmatan di alam semesta, puncaknya derajat di alam semesta, puncaknya anugerah di alam semesta yang merupakan anugerah wasilah, anugerah sebab. Ingat, tidak ada lain terkecuali kita bisa bertemu dengan Sayyidina Muhammad, kita bisa memandang Sayyidina Muhammad, kita bisa dekat dengan Sayyidina Muhammad, kita mendapat cinta Sayyidina Muhammad, kita mendapat ridha Sayyidina Muhammad, kita mendapat barokah Sayyidina Muhammad, kita mendapat cahaya dan asrar Sayyidina Muhammad. Ingat, ini puncaknya nikmat, puncaknya nikmat. Makanya ahli surga, ingat, ahli surga begitu hebatnya nikmat surga, tapi kalau dibanding dengan nikmat bertemu di surga dengan Sayyidina Muhammad, maka hilang semua nikmat surga. Allah. Nikmat surga, iya, nikmat surga. Begitu pula ketika dipertemukan ahli surga kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah, maka hilanglah semua nikmat surga. Maka para sahabat Nabi bercita-cita tinggi ingin selalu berbarengan dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendengar riwayat hadis Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala, yang mana Nabi bersabda menceritakan tentang derajat yang Allah berikan kepada Sayyidina Ja'far setelah gugur di medan perang. Apa? Bahwa beliau dikasih surga, beliau dikasih sayap, tangan yang putus keduanya kanan kiri diganti oleh Allah dengan sayap. Ya. Ditempatkan dalam kenikmatan yang luar biasa. Namun ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabatnya, lalu Rasulullah SAW menjawab salam beliau berbicara dengan seseorang yang sahabat semua tidak ada yang lihat. Lalu Rasulullah menceritakan bahwa beliau didatangi, diziarahi oleh Sayyidina Ja'far. Untuk apa Sayyidina Ja'far meninggalkan tempatnya yang begitu agung, hanya ingin memandang Sayyidina wa Maulana Muhammad, hanya ingin bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad, ingin hadir di majelisnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena semua ahli kenikmatan yang hakiki, ahli kemuliaan yang abadi, ingat, ahli keberuntungan yang abadi, semuanya tahu bahwa kenikmatan melihat Sayyidina Muhammad SAW mengalahkan segalanya. Kenikmatan berdekatan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW mengalahkan segalanya. Ingat, kalau semua manusia semuanya sudah menyaksikan dan merasakan hakikat di alam barzakh, maka baru di sana tahu bagaimana nikmatnya, asyiknya, bahagianya, mulianya ketika bisa berdekatan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Di dunia karena hatinya mahjub, hatinya terhalang dan tertipu, disebutnya tertipu, disebut oleh Allah dalam Quran ya, tentang sifat dunia itu menipu ya, sifat dunia itu menipu. Ala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Allah menyebutkan dalam Quran, kalian jangan sampai bisa ditipu oleh dunia. Jangan. Pakai nun taukid tekilah. Ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian bisa ditipu oleh dunia. Itu diwanti-wanti oleh Allah. Kenapa pakai nun taukid sakilah? Ada apa di balik itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan magnet di dunia itu yang luar biasa. Sehingga manusia, ingat, manusia yang tidak bisa dicelakakan oleh setan atau oleh hawa nafsunya itu masih bisa dicelakakan oleh dunia. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan bahwa inni la akhafu alaikum an tusyriku. Sungguh aku tidak takut kalian musyrik, tapi yang aku takutkan adalah dunia nanti yang mengalahkan kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar-ngejar dunia. Makanya dalam hadis lain, ketika tingkatan para kiai atau para alim, para ustadz, para dai tidak bisa dikalahkan oleh syaitan, ingat. Tapi oleh dunia bisa dikalahkan. Makanya ada sifat syaitan yang ini bisa melanda siapapun. Kata tingkatan ulama bisa terkena oleh sifat syaitan itu, yaitu akhlak yang sangat buruk. Kata kiai bisa. Nah, apa? Yaitu al-hasad, hasud. Kiai pun bisa, itu mah kiai pun bisa. Hasud ini kan kaitannya dengan dunia. Dan mungkin kita bisa hasud kepada orang karena dia rajin ibadah. Dia jadi orang soleh, saya hasud. Tidak enak dia gitu kan, jadi orang soleh. Oh tidak, berhubungan dengan itu hasud. Hubungannya hasud mah adalah dengan dunia. Ketika kita hati cinta kepada dunia, ya, maka cinta ini akan berefek melahirkan rasa takut kehilangan yang dicintai. Dan yang dicintai tidak boleh diambil sedikit pun oleh orang lain. Ya kan? Ketika yang lain mengambil, ya kan, apa yang kita cintai, gak senang sama yang lain. Kenapa? Yang aku cintai kamu ambil, ya kan? Itulah hasud. Makanya kalau ada di diri kita membenci kiai lain, gitu kan, atau juga membenci ustadz lain, mau balik lain, nah nggak seneng, mencibir dan sebagainya, hati-hatilah dengan sifat hasud. Karena sifat hasud ini bisa melanda walaupun kiai. Oh saya kiai, punya hadis, punya Quran, hafal, faham, tetap walaupun ahli tahajud, walaupun ahli baca Quran sehari satu khotaman, itu sifat hasud. Ini sifat yang sangat sulit dibendung. Sangat sulit dibendung, ya. Kenapa? Karena sifat hasud sangat kental dengan dunia. Sementara manusia kan membutuhkan dunia dan manusia menyenangi dunia. Ingat,
Dunia ini magnetnya luar biasa. Magnetnya ini luar biasa dunia ini. Makanya tidak heran kalau tingkatan kiai pun hatinya bisa cinta kepada dunia. Kalau hati sudah cinta ya takut direbut. Yang dicintai kurang juga jangan. Kalau ada yang merebut, lahirlah sifat hasud, tidak senang yang lain, ya. Nah, mengambil kekasihku, ya. Tidak senang, ya pantas akan begitu. Kalau kita umpamanya memusuhi kiai lain, ustaz lain, mubalik lain, hati-hati terhadap diri kita. Barangkali diri kita sudah terkena penyakit hasud. Karena yang kita cibir apanya ini? Yang kita cibir apanya? Kalau ada ustaz lain, kiai lain menyebarkan agama di daerah kita, harusnya bahagia kita. Dibantu kita. Tidak sendirian sekarang. Kenapa? Karena ada ustaz yang datang ke daerah kita lalu berdakwah. Dakwahnya dilihat benar enggak? Dakwahnya memang benar, alhamdulillah. Datang lagi ustaz yang lain, alhamdulillah. Datang lagi yang lain, alhamdulillah. Nah, ketika datang ustaz lain atau kiai lain, ternyata dalam hati kita merasa tidak nyaman, gitu kan? Kok tidak nyaman? Padahal kiai itu, ustaz itu, mubalik itu benar umpamanya, tapi hati tidak nyaman. Ketahuilah, yakinilah bahwa di hati kita ada akhlak syaitan. Apa? Hasud. Hasud. Lihat. Ini hasud. Jadi hasud itu bukan karena dia soleh, bukan karena dia memperjuangkan agama dengan benar, bukan karena dia berdakwahnya, bukan. Hasud itu kaitannya dengan masalah penghargaan orang, nanti bisa jadi mengurang, terbagi, rasanya seperti itu, rasanya gitu kan, rasanya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu juga. Karena kalau ada ustadz mengajarnya benar, pasti dia akan mengajarkan, mengagungkan ulama siapapun juga, menghormati ulama siapapun juga, berjuang dengan ulama siapapun itu ulamanya, berbuat baik kepada ulama siapapun itu ulamanya. Kalau dia ustadz itu benar, nah mungkin ada ustadz yang menghalangi kamu. Sekarang kan sudah ngaji saya, nah sekarang kamu jangan mendengarkan ilmu yang lain, walaupun itu benar, kan? Itu tidak mungkin. Kalau ada ustaz yang benar, tidak mungkin, kan? Pokoknya kamu jangan ngasih sama kiai lain, ustaz lain. Pokoknya kamu jangan membantu ustaz lain. Pokoknya kamu jangan ikut berjuang dengan ustaz lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau memang yang lain itu benar, tidak ada kekhawatiran. Ini ulama benar. Persilahkan murid-murid kita untuk mengagungkan siapapun ulama Allah, untuk berjuang dengan siapapun ulama Allah, untuk mencintai semua ulama Allah, kan? Untuk menimba dari ilmu semua ulama Allah, kalau betul-betul itu ulama Allah. Kecuali kalau memang kelihatan ada pemahaman yang salah, jadi kan, ada ajaran yang menyimpang, tahan oleh kita. Kamu jangan ngaji, ya Ustaz itu karena apa? Karena ada kesalahan di dalam pemahamannya yang fatal, gitu kan? Lillahi ta'ala, karena Allah, kan? Bukan karena saya khawatir nanti biasanya dia ngundang saya, jadi tidak ngundang saya, lalu jadi amplop mengurang, ya, penghargaan mengurang, gitu kan? Nah, ini jelas namanya apa? Hasud. Namanya hasud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kepada kita dengan nun taukid sakinah. Dan Nabi dalam hadis lain, beliau mengabarkan bahwa yang dikhawatirkan oleh beliau adalah satu sifat yang bisa melanda hatta tingkatan ulama, apa? Hubbud dunia, mencintai dunia. Itulah yang menjadi asal usul hasud itu begitu. Nanti kalau sudah cinta dunia, lahirlah berbagai sifat-sifat
yang buruk. Di antaranya adalah hasud. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada hamba-hambanya, wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian bisa ditipu dengan dunia, oleh dunia. Kenapa begitu? Karena dunia itu punya etika makar. Salah satu etika buruk dunia itu apa? Makar. Oke? Itu sudah watak dunia. Watak dunia itu makar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kalian jangan sampai bisa ditipu oleh dunia. Kenapa begitu? Karena dunia itu wataknya makar. Nah, kebanyakan manusia itu celakanya itu adalah dengan dunia. Kebanyakan dengan dunia. Kalau dengan musyrik tidak seperti tidak sebanyak yang celaka oleh dunia. Dengan kufur tidak sebanyak celaka oleh dunia. Dengan maksiat-maksiat lain, membunuh, zina, apalagi judi, tuh macam-macam, minum arak dan sebagainya. Pokoknya kalau dibandingkan dengan jumlah manusia yang celaka dengan dunia, ada apa-apanya. Yang disebut maksiat tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dunia ini bisa menipu semua kalangan, hatta tingkatan ulama, hatta tingkatan ulama. Ingat, banyak sekarang santri-santri yang gagal pesantrennya, keluar pesantren, itu semua gara-gara dunia. Karena ditipu oleh dunia, akhirnya dia tidak mencapai derajat yang tinggi, dan jadi ke laut akhirnya. Setan surak. Waduh, surak, asik kata setan. Kenapa? Banyak santri-santri yang gagal, banyak yang tidak mau memesantrenkan anaknya, gitu kan? Kenapa? Itu semua gara-gara dunia. Lalu banyak yang pemikiran orang tuanya jadi rusak. Kamu kalau pesantren nanti mau makan apa? Nah, gitu kan? Nanti kalau kamu pesantren nanti mau kerja apa? Kalau kamu nanti pesantren, lalu nanti sertifikatnya bisa masuk kerja nggak ya? Ya udahlah, kamu nggak usah pesantren, ngaji biasa-biasa aja sama Pak Ustadz di sana, ya? Kamu sekolah, nanti kamu cari kerjaan, kamu kerja, kamu dapat duit itu, lalu kawin, udah selesai. Ini pemikiran yang ngacok seperti ini gara-gara apa? Semua gara-gara dunia. Gara-gara dunia, kan? Nah, sama setan dihebos-hebosin. Kalau setan kan jagonya makar. Mbahnya ahli makar itu setan, gitu kan? Atau istilah kita ilmuwannya, gitu kan? Atau profesornya ahli makar itu setan. Bagaimana coba setan? Salah satu trik setan itu bahwa inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan itu menghembus-hembusin sama hati kalian kepada kefakiran. Jadi kerjaan setan kepada pemikiran manusia itu, kepada hati manusia itu, menghembus-hembuskan apa? Tuh, kefakiran. Ditakut-takuti itu hati manusia, ditakut-takuti supaya semuanya takut fakir. Takut fakir. Kalau kamu banyak ngaji, kamu fakir. Kalau kamu pesantren, kamu fakir, ya, tidak akan dapat duit. Kalau kamu pokoknya tuh ikut-ikut ulama, kiai, udah kamu gak akan dapat apa-apa.
Udah ngaji mah biasa-biasa ala kadarnya saja. Kamu yang benar cari duit, yang khusyuk, yang giat cari duit. Nanti kalau kamu giat, wah kamu banyak duit. Kalau kamu nanti banyak duit, kamu jadi orang, kan? Jadi kalau kamu kere, kamu udah jadi orang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kerjaannya ya'idukumul faqra. Kerjaannya seperti itu, maka banyak yang ketakutan di dalam hidupnya, sehingga ibadah kepada Allah gagal, tidak bisa sempurna, sholatnya ngaco, kacau balau, tidak bisa khusyuk. Ingat, ngajinya jarang, boro-boro pesantren, yang seminggu 2 kali juga jarang ngajinya. Alasannya apa? Dunia. Alasannya apa? Dunia semuanya, dunia dan dunia semuanya. Ayo perhatikan diri kita oleh kita. Apa coba yang menjadi kegagalan kita menjadi ahli ilmu Allah, ahli ibadah yang sempurna? Semuanya kan dunia. Semuanya dunia. Karena dikilik-kilik hati manusia oleh setan, ditakut-takuti, terhadap apa? Kefakiran. Kamu kalau pesantren terus-terusan, pokoknya kamu susah tuh cari duit, kamu tidak akan punya duit, kamu nanti gak akan diterima lamaran kamu sama cewek, kamu gitu kan, nanti jomblo lo kamu lo, gitu kan. Pokoknya udah nggak usah pakai pesantren, keluar saja, gitu kan, udah cari duit saja. Innalillah, akhirnya kau dimakan hiu, ke laut dimakan hiu, ya habis deh dimakan hiu, tidak disisakan dengan tulang-tulangnya, dimakan hiu. Akhirnya jadi apa? Keluyuran ke sana kemari. Buktinya punya duit juga kagak. Banyak yang keluar pesantren, bahkan banyak yang tidak mau pesantren sama sekali. Tuh, apa ujung ceritanya? Dapat istri kagak, kan? Banyak duit juga kagak. Agungnya juga kagak. Kesana kemari nonton TV, ngobrol, sana paling main ke sana, main ke sini, chattingan sama perempuan, ya nggak bisa tidurin, ya nggak, ya nggak, cuma menyesakkan dada kan, tuh, cuma nggak bobo kan, ingat apa? Ini jadi apa? 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 Coba nggak bodoh? Oh enggak. Itu namanya otak ditaruh di apa ini? Tumit. Bukan di dengkul masih ada di atas. Tapi di mana? Di tumit otaknya, tuh kan? Coba hati rusak, akhlak mulai bejat. Ya orangnya kerjaannya kesana kemari, lalu kerjaannya chattingan sama perempuan sama laki-laki, ya gitu. Nikah tidak. Kalau nikah pantes, halal gitu kan. Kalau nikah pantes, tuh. Ini enggak, cari duit enggak juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, akhirnya dia tuh kemana? Ke laut, dimakan hiu. Kan ada istilah mudabdabun bainas samai wal ardi. Mudabdabun, apa mudabdabun itu? Jadi keberadaannya tidak menentu. Apa? Di udara. Dia di udara. Ke langit tidak nyampe, ke bawah juga, keburu terbang, gitu kan? Namanya mudabdab. Kalau menurut Buya, orang yang pemikiran seperti itu bukan mudabdab, tapi ke laut dan dimakan hiu. Sudah hancur, dan waduh hancur. Coba bayangkan, tatanan hati jadi rusak, amalan-amalan ibadah kepada Allah rusak, hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan Nabi rusak. Coba dirusak oleh dunia. Di antara dunia kan wanita, laki-laki,
kan? Disebut dia punya perempuan, punya laki juga tidak, ya. Disebut dia banyak duitnya juga tidak. Nah, coba derajat di sisi Allah hina di sisi Allah. Bagaimana Allah memuliakan orang yang hatinya tidak menghadap kepadanya? Karena orang yang hati menghadap dunia pasti membelakangi Allah. Orang yang hatinya menghadap Allah pasti membelakangi dunia. Oke? Dunia itu di hadapan wali Allah, Nabi Allah, orang-orang soleh. Dunia itu semuanya, ingat, semuanya adalah pelayan dia, pelayan untuk ibadah semuanya. Bukan kekasih. Ini enggak, mbok-mbok kok dibikin kekasih. Mas, ganteng ya mas, gitu kan? Iya, kan? Mas masih muda, iya, gitu kan? Siapa kekasihnya mbok-mbok, nenek-nenek banget, bukankah dunia? Tuh, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud nenek-nenek yang sudah bongkok, nenek-nenek wah yang sudah tua renta, nenek-nenek. Ingat, dunia ini nenek-nenek. Ya, pantasnya dia, ya, bukan dijadikan kekasih. Ini orang sadar nggak ya, gitu kan? Kok kamu masih muda, tapi kekasihmu nenek-nenek. Okay? Jadi para wali itu orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya menghadap Allah, menyikapi dunia itu adalah pelayannya. Pelayannya yang melayani pengabdian mereka kepada Tuhannya, melayani pengabdian mereka kepada Tuhannya. Ingat, para rasul dilayani oleh dunia, para wali dilayani oleh dunia. Dan dunia itu semuanya, yang namanya dunia, ingin sekali berkhidmah kepada nabi-nabi Allah dan wali-wali Allah dan orang yang hatinya menghadap kepada Allah secara sempurna, yang takwa kepada Allah secara sempurna. Dia menawarkan diri terus, tapi wali-wali Allah karena hatinya menghadap kepada Allah, tidak mengambil dunia untuk menjadi pelayannya terkecuali sesuai dengan kebutuhannya. Datang dunia, lo sana lo, oke, sana, ya. Ingat, datang lagi dunia, sana lo, sana, cukup saya segini aja deh, oke. Dunia itu hina di hadapan wali-wali Allah, ya. Berbeda dengan di hadapan orang yang hatinya cinta kepada dunia. Dunia itu sedikit juga mulia, maka dibesar-besarkan. Maka ketakutan kehilangan dunia, sadar-sadar ketika mati. Kalau sudah mati, ternyata yang dicintai itu tidak bertemu lagi. Udah goodbye, tuh, selama-lamanya. Baru kesedihan tuh memenuhi alam jiwanya. Baru penyesalan memenuhi alam jiwanya. Datang kekhawatiran, datang rasa takut yang luar biasa. Ingat, sadar bahwa yang bisa menyelamatkan di alam kubur tidak ada lain kecuali Allah. Yang menjadi wasilahnya adalah keimanannya, ketakwaannya, tuh, keislamannya, pengabdiannya kepada Allah. Nah, di dunia pengabdiannya dirusak oleh dunia karena kecintaan kepada dunia, baik uang, jabatan, wanita, laki-laki, tanah, kendaraan,
rumah dan sebagainya yang namanya dunia, hiburan-hiburan itu, hiburan ini namanya dunia, olahraga itu, olahraga ini, akhirnya ibadah jadi rusak, tatanan hati rusak, hubungan dengan Allah dengan Rasul rusak. Nah, maka Allah mewanti-wanti fala taghurrannakumul hayatud dunya, kalian jangan sampai bisa ditipu oleh dunia. Pak. Allah. Eces. Jadi hijab, ingat, hijab yang menghalangi antara kita dengan Allah, yang menghalangi kita mencapai anugerah dari Allah, cinta Allah, ridho Allah, sayang Allah, barokah Allah, ampunan Allah, yang menjadi hijab yang sangat besar adalah dunia. Dunia ini hijab. Catat, dunia ini hijab. Maka kita harus selalu mengawasi hati kita, jangan sampai hati kita ini ada cinta kepada dunia. Lihat, sejarah membuktikan kecelakaan, kerugian, kehinaan, keruntuhan, kehormatan, martabat dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Ingat, ternyata yang menjadi sebab ini dunia yang terbesar, karena yang dicelakakan oleh syaitan, ingat, tetap tidak sebanyak yang dicelakakan oleh dunia. Ada orang yang memang maksiat secara zahir gitu kan, tidak dilakukan, tapi dalam hati mencintai dunia masih ada. Dan ini semuanya jadi hijab. Semuanya jadi hijab. Maka kita harus selalu memperhatikan hati kita. Diperhatikan hati kita. Apakah ada dalam hati cinta terhadap dunia? Kalau ada dalam hati, berdoa kepada Allah. Lalu tafakuri oleh kita hinanya dunia. Lalu kita mentafakuri bahwa kita akan mati, imma sekarang atau esok atau lusa, dan dunia tidak akan bisa menyelamatkan kita, tidak akan bisa kita bawa. Kita hayati oleh kita. Kita merenung. Ingat bahwa dunia ini sedikit pun tidak ada yang dibawa kepada akhirat. Tidak akan ada yang dibawa. Jadi kalau kita hari-hari kita sibuk dengan dunia, adalah kebodohan yang sangat nista. Pikiran kita kepada dunia adalah kebodohan yang sangat nista. Bukankah kita akan mati, akan meninggalkan dunia? Kalau kita mati sekarang, berarti sekarang pun kita berpisah dengan
dunia. Jadi kalau kita mati-matian untuk dunia, untuk sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan, imma sekarang, wa imma esok, wa imma lusa, berarti kebodohan yang sangat besar. Mencintai dunia, bukankah kita akan berpisah dengan dunia? Apa artinya mencintai sesuatu yang akan kita tinggalkan? Gitu kan? Pasti. Nah, kita harus merenung. Makanya dengan acara seperti ini terus umat ini dibenahi hubungan hatinya dengan Allah dan Rasul. Mulu dan diperbanyak sesungguhnya adalah ini acara perehaban. Perehaban apa? Perehaban hubungan hati dengan Allah dan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa begitu? Karena Allah dan Rasul itu segalanya. Allah sebagai hakikat jelas segalanya secara hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah yang segalanya. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, lalu baik dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah mendapatkan segalanya dari dua sisi. Satu dari sisi hakikat, dua dari sisi wasilah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan manusia itu baik di dunia, dikubur, di akhirat. Allah wujudkan wasilahnya. Tanpa wasilah tidak bisa. Itulah kehendak Allah. Bukan Allah tidak bisa, bisa saja, tapi kehendak Allah seperti itu. Begitu pula kecelakaan, kerugian, kehinaan, kesedihan, ketakutan di dunia, dikubur, di akhirat, sampai neraka. Allah wujudkan wasilahnya. Nah, maka kita harus menjauhi semua wasilahnya, memusuhi wasilah-wasilahnya. Maka di sini kita harus memahami betapa penting kita sebagai hamba Allah merehab hubungan kita dengan Allah dan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Melalui apa? Melalui acara-acara seperti ini. Ini acara perehaban hubungan hati dengan Rasul. Bahkan ada orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, baca Quran banyak, tapi hubungan dengan Rasulnya kurang. Ini guys, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Ingat bahwa hubungan dengan Allah ini harus sempurna. Hubungan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad pun tidak boleh ada kurang. Harus sempurna juga. Allah sebagai hakikat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah. Ingat. Maka acara maulid di mana-mana digencarkan dari masa ke masa terus, dari masa ke masa terus, sampai kepada masa kita. Umat ini harus selalu mengenal Rasulullah. Umat ini harus selalu mengingat Rasulullah. Umat ini harus mengagungkan Rasulullah. Umat ini harus memuji Rasulullah. Umat ini harus taat kepada Rasulullah. Umat ini harus selalu berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan cara apapun. Salah satunya dengan cara-cara seperti ini. Salah satunya. Banyak cara, tentu banyak cara, kan? Banyak cara. Intinya apa? Intinya hubungan dengan Rasulullah SAW harus sempurna. Seperti kita hubungan dengan Allah harus sempurna. Cuman kepada Allah adalah hakikat, kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW adalah wasilah.
Jangan dianggap bahwa para sahabat Nabi tidak muludan. Oke? Jangan dianggap. Kalau orang yang sudah paham kepada apa sih makna memperingati Maulid Nabi, mengagungkan Maulid Nabi, kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sesungguhnya yang diperingati adalah keagungannya, bukan lahirnya bayi, tapi keagungannya. Semua bayi kan dilahirkan, binatang pun dilahirkan, anjing pun dilahirkan. Lalu apa kita harus memuliakan, mengagungkan kelahiran anjing? Tidak. Itu kan? Jadi sesungguhnya yang diagungkan oleh kita keagungannya. Yang dicintai oleh kita adalah hal-hal yang, ingat, hal-hal yang berkaitan dengan kecintaan. Apa? Adalah sifat-sifat keterpujian, adalah keunggulan-keunggulan, keistimewaan, adalah kesempurnaan dalam segala kebaikan. Adalah kebaikannya, keindahannya. Ini yang menjadi cinta. Maka kita bukan mencintai lahirnya sesungguhnya, tapi mencintai, ingat, ada keterpujian dalam kelahirannya, ada keindahan dalam kelahirannya, ada kesempurnaan dalam kelahirannya, ada keistimewaan dalam kelahirannya, sehingga kita wajib mencintainya. Paham? Dan makna kelahiran sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Kalau kalian sering mendengarkan kan, bahwa kelahiran bukan sekedar lahir ke dunia saja, ingat. Tapi lahir beliau dari tadinya tidak ada kepada wujud, kepada keberadaan makhluk. Lalu lahirnya beliau dari alam arwah kepada alam dunia, kan? Sampai kapan? Sampai tiada batas. Lalu lahir yang dimaksud adalah kelahirannya keagungan, kelahirannya keterpujian, kelahirannya segala kebaikan, keunggulan, keistimewaan, ketinggian derajatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan kelahiran, ingat, apa yang lahir dari beliau, yakni kelahiran ajaran beliau, kelahiran ilmunya yang beliau ajarkan, akhlaknya yang beliau ajarkan, niat-niat yang beliau ajarkan, amal soleh yang beliau ajarkan, kalimat thayyibah yang beliau ajarkan. Di mana dengan ajaran beliau, bagi siapapun manusia dan bangsa jin yang mengamalkan ajarannya, dia yang tadinya berhak menjadi ahli neraka, jadi berhak menjadi ahli surga. Dia yang tadinya hina menjadi agung, yang tadinya kotor jadi suci, yang tadinya dia rugi jadi untung, yang tadinya celaka jadi selamat, yang tadinya sedih, takut, galau, stres jadi bahagia. Subhanallah. Yang tadinya tercela jadi terpuji. Masya Allah. Karena apa? Ya karena ada sesuatu yang lahir dari Nabi. Dan kita mengagungkan kelahiran itu mengagungkan segalanya, dari awal sampai tiada batasannya, mengagungkan zatnya dan mengagungkan seluruh sifatnya, mengagungkan semua yang lahir dari beliau, kasih sayang beliau kepada kita, kebaikan beliau kepada kita, syafaat beliau yang beliau canangkan di akhirat untuk kita, syafaat beliau di dunia kepada kita, keberkahan-keberkahan dari beliau kepada kita. Inilah yang kita agungkan, yang disebut dengan mengagungkan kelahiran, bukan sebatas lahir bayi. Karena kalau lahir bayi, pasti semua yang lahir harus kita agungkan, tidak juga. You understand? Oh, you think it's crazy?
hayati oleh kita, ya, fahami oleh kita, pahami. Maka sungguh penting acara seperti ini diperbaiki. Sungguh penting. Karena semua, ingat, orang-orang soleh, hatta semua para nabi, para rasul terdahulu, dan umatnya, dan semua malaikat Allah, dan semua makhluk Allah, semuanya pada mengagungkan kepada kelahiran Sayyidina Muhammad. Ingat, tidak mungkin di kalangan para nabi dulu ada an-nabiyul muntadhar, nabi yang ditunggu-tunggu. Kalau kelahirannya tidak mulia di hati beliau-beliau, tidak mungkin, kan? Ingat, ada iman kepada nabi kita. Dari semua nabi dan rasul dan umatnya dituntut oleh Allah harus beriman. Semua beriman dan mencintai, mengagungkan nabi kita. Padahal nabinya belum lahir. Kalau para nabi, para rasul dan umatnya tidak mengagungkan kelahiran nabi kita, tidak mungkin alam semesta geger semua merasa bahagia ketika nabi kita dilahirkan. Ingat, yang sudah dibahas di majlis-majlis yang telah lalu. Ingat, kalau semuanya tidak mengagungkan kelahiran nabi kita, bukan lahir bayinya yang menjadi masalah, ini lahir keagungannya. Karena kaitan mengagungkan harus kepada sesuatu yang agung. Kaitannya cinta harus kepada sesuatu yang pantas dicintai. Paham? 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 Tidak mungkin ada rasa cinta kepada sesuatu yang tidak pantas dicintai. Rasa cinta kepada sesuatu yang pantas dicintai, rasa senang dengan sesuatu yang menyenangkan. Paham? Kalau memuliakan kepada sesuatu yang mulia. Jadi yang diagungkan itu lahirnya. Kalau lahirnya yang diagungkan, pasti semua yang lahir diangkat. Ternyata tidak. Oh bukan. Kalau begitu adalah keagungannya, keagungan Nabi. Ingat, sifat-sifat keterpujian Nabi, sifat-sifat keunggulan Nabi, keistimewaan Nabi, ketinggian derajat Nabi, dan segalanya Nabi itu tertinggi dalam segala kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan kita merasakannya bersama-sama. Kita merasakannya sebelum kita hadir di majelis maulid. Lalu setelah kita hadir di majelis maulid dan kita menyimak tentang mafahim, pemahaman tentang keagungan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang barusan dijabarkan, akan ada perubahan dalam hati kita, akan ada perbaikan, akan ada, walaupun mata tidak melihatnya, hati kita akan ada perbaikan. Ingat, maka tidak heran kalau ditanyakan kepada yang tadinya tidak pernah mencintai maulid, kan? Ketika satu kali menghadiri majelis maulid seperti ini, lalu ketagihan. Di mana saja maulid, oh ingin hadir, maulid ingin hadir, maulid ingin hadir, sampai subuh, sampai subuh, sampai subuh. Kenapa ketagihan? Berarti ada perubahan. Biasanya hadir itu di majelis film. Ada film hadir, ada film hadir, ada film hadir, ganti channel hadir, ganti channel hadir, kan? Atau majelis bola, kan? Di mana ada majelis bola hadir, kan? Atau futsal hadir, atau gapleh hadir, atau catur hadir, atau musik hadir, kan? Di mana ada majelis mancing hadir di sana, kan? Kapan? Dulu, kan? Dikala hati kita rusak hubungan dengan Nabi, ketika masuk di majelis maulid,
Di sana ada perhaban yang tidak terlihat oleh mata. Ternyata kita dioperasi. Ya, di majelis maulid ternyata kita lalu diobati. Ya, tidak terasa. Lahirlah kesadaran-kesadaran. Luluhlah hati yang keras tadi jadi lembek, gitu kan? Lalu ada kesenangan terhadap sholawat, gitu kan? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu nanti tertarik ingin hadir lagi, ingin hadir lagi, ingin hadir lagi. Bahkan bukan cuma ingin hadir, tapi juga kapan saya bisa mengadakan maulid Nabi, gitu kan? Dari harta saya sendiri. Kapan saya bisa muludan? Kapan saya bisa muludan? Kan? Saat ini saya muludan ke sana kemari, ya cuma nebeng aja sama muludan orang lain. Tuh. Cuma nangkel doang, gitu kan? Nangkel, ya nangkel itu ya kehujanan, keangginan, ya namanya juga nangkel lah. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun nangkel nyampe juga ya. Jadi begitu turun langsung batuk, langsung panas dingin tuh demam. Kenapa? Ya, namanya juga nangkel gitu kan. Yo. Tapi alhamdulillah juga. Alhamdulillah ikut nyampe. Alhamdulillah ikut nyampe. Ikut makan. Alhamdulillah ikut makan. Masya Allah. Nebeng-nebeng makan itu. Tapi kalau kita berpikir, merenung, rasanya malu ya, kesana kemari ikut makan terus ya. Di muludan yang lain, kapan saya kasih makan kepada yang lain, gitu kan? Kalau kita merenung, tapi anu kanal kulit banget mah euy. Nu kanal kulit banget mah euy. Era-era tuh, kayak itu kan kuing mah milu dahar. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Sudah. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan sampai ditipu oleh syaitan. Kamu jangan sampai ditipu oleh dunia dan kamu jangan sampai ditipu oleh syaitan. Oh, sudah itu udah jelas. Namun dunia ini remang-remang, gitu kan? Maka banyak jadi dalil sekarang. Banyak, gitu kan? Karena dunia sehingga yang hak dianggap batil, yang batil dianggap benar. Karena apa? Bisa saja kiai, ulama, pokoknya boleh memilih pemimpin yang kafir juga. Al-Maidah ayat 51 itu sesungguhnya bukan memilih pemimpin, itu sahabat dekat, gitu kan? Padahal sesungguhnya kalau menurut akal sehat, andai kata benar, menurut sebagian tafsir bahwa sahabat dekat itu tidak boleh dijadikan pemimpin, bagaimana sahabat dekat tidak boleh kafir tidak boleh dijadikan sahabat dekat. Tinggal apalagi, gitu kan? Kalau sehat pemikirannya nih, apalagi jadi pemimpin. Sahabat saja tidak boleh kalau sahabat dekat, gitu kan? Terlalu dekat, jangan, kita terpengaruh, ya. Apalagi kalau dijadikan pemimpin segalanya. Tapi bisa saja nanti berubah pemikiran kalau ada yang ngasih duit. Kasih duit sekian gitu kan, pokoknya ayo perkuat fatwa boleh, gitu kan. Akhirnya waduh berani berfatwa walaupun orang mencerca, walaupun yang lain mencaci maki, walaupun muslimin tidak setuju. Oh, Masya Allah tuh, walaupun malaikat marah semuanya, pokoknya tidak peduli. Karena Pak, saya udah dapat sekian miliar nih, kemudian itulah dunia. Makanya tidak sedikit fatwa-fatwa yang ngaco. Kenapa? Dunia. Makanya dunia ini bisa mengalahkan kiai.
Lihat, dunia ini bisa mengalahkan kiai. Celakanya banyaknya dengan dunia, dengan jabatan. Tuh. Paham? Eces? Jadi wajar saja kalau santri ingin keluar pesantren karena dunia, wajar saja. Kenapa? Kiainya juga banyak yang celaka karena dunia. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ya sekarang kan di sana sudah nunggu yang mau ijazah ilmu bela diri silat di sana. Di Simpang sekarang kalau mau ikut ya lari ke sana. Ya pakai motor. Insya Allah nanti pembukaan dulu sekarang. Ya insya Allah kesananya mau dirapikan. Jadwalnya jam berapa sampai jam berapa, hari apa. Insya Allah. Ya sekarang harus memulai mukadimah dulu, membuka dulu. Insya Allah siapa yang mau ikut ijazah ke sana semuanya. Kita harus punya ilmu bela diri silat, karena ilmu bela diri silat ini masya Allah ilmu warisan dari para aulia-aulia Allah, leluhur-leluhur kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, walaupun bentuk gerakannya itu kan artinya tidak sahih dari Nabi, tidak sahih, tapi yang jelas Nabi itu bukan mengajarkan baca Quran saja, sholat saja, saum saja, tidak, tapi Nabi juga mengajarkan bagaimana cara membela diri, itu kan ilmu yang nyata. Karena kita berpikir tidak mungkinlah sahabat Nabi sampai gagah-gagah satu orang bisa mengalahkan 200 orang, tidak mungkin kah? Kalau memang tidak ada ajaran gitu kan dari Nabi. Ternyata Nabi mengajarkan ilmu bela diri. Oh, para sahabat mengajarkannya, terus para tabi mengajarkannya. Maka dari dulu juga yang namanya para ulama-ulama dulu justru rujukan dalam segala kebaikan, rujukan dan uswah qudwah dalam segala keistimewaan. Ahli silat nanti merujuknya kiai. Dari mana ilmunya? Dari kiai juga. Doanya ya dari kiai juga dulu begitu, kan? Makanya kiai-kiai dulu sangat disegani. Raja-raja butuh doanya. Sangat segan sama ulama-ulama dulu. Kenapa? Oh, berbicara ilmu agama sempurna, berbicara akhlak sempurna, berbicara amal sempurna, berbicara doa mustajab doanya, kesaktian, kegagahannya, wah luar biasa semua. Beda dengan yang sekarang. Yang sekarang mah ya makan, minum, PS, gitu kan. Ya, akhirnya perutnya offset. Akhirnya apa? Perutnya offset. Loh, kok offset perutnya nih? Gitu kan? Ya, akhirnya banyak yang kerasa, gitu kan? Asam urat kah? Apa itu kolesterol kah, dan macem-macem itu. Akhirnya usia muda, aduh sudah isden. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Oh, di sana makan, di sini makan, kan? Ini di zaman sekarang ini. Maka coba kita sekarang belajar membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat hakikat keagungan yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa meraih keagungan tersebut secara zahir dan batin. Mudah-mudahan acara ini menjadi wasilah hidayah dan taufik, menjadi wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kita semua, khususnya para panitia, keluarga besar GRIM, ya, dan juga semua yang ikut menyimak dimanapun berada, bahkan yang menyimak lewat siaran ulang pun, ya, semuanya bisa mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Keberkahan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah.
sekian yang bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.